Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Mirliana, NIM 20 221 0030 dari Agroteknologi A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran-peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sistem pemerintahan Indonesia dan peran-peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Lanjut, saya akan menjelaskan pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti yang A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Yang B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Yang C. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Berdasarkan perkembangan sejarah ketatanegaraan, negara Indonesia terhitung sudah melakukan perubahan sistem pemerintahan beberapa kali. Di bawah ini diuraikan secara singkat bagaimana sejarah sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949, yaitu bentuk negara pada periode ini adalah kesatuan. Sistem pemerintahannya presidensial, bentuk pemerintahannya ialah republik, sedangkan konstitusinya adalah Undang-Undang 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1949 sampai 1950. Federasi adalah bentuk negaranya. Republik adalah bentuk pemerintahannya. Sistem pemerintahannya adalah parlementer semu. Konstitusinya adalah UUD RIS. Yang ketiga, sistem pemerintahan Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Bentuk negaranya yaitu kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya parlementer, konstitusinya UUDS 1950. Yang keempat, sistem pemerintahan Indonesia tahun 1959 sampai 1966 dan 1966 sampai 1998. Bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial. UUD 1945 adalah konstitusinya. Yang terakhir, sistem pemerintahan Indonesia 1998 sampai dengan saat ini. Dimulainya sistem pemerintahan yang ini secara pastinya tanggal 21 Mei 1998, tepat pada saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan oleh suatu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan negara Indonesia pada saat ini adalah republik konstitusional. Sistem pemerintahannya yaitu sistem presidensial dan bentuk pemerintahannya republik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan peran lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Yang pertama, Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berperan dalam
mengusulkan perubahan pasal-pasal dalam undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya jika terjadi pelanggaran sesuai dengan undang-undang. Lembaga yang kedua yaitu kepresidenan, yaitu presiden dan wakil presiden. Perannya menjalankan undang-undang dan Pancasila, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengajukan rancangan undang-undang dan Perpu, mengajukan RAPBN, mengangkat duta dari negara lain sebagai perwakilan negara tersebut, dan memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang ketiga, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Perannya menetapkan RAPBN bersama Presiden, menetapkan rancangan undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan dalam negara atau suatu daerah, dan yang terakhir menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Yang keempat, lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Perannya bertanggung jawab dalam memeriksa keuangan negara, memberikan hasil pemeriksaan, dilaporkan keuangan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima, lembaga Mahkamah Agung atau MA. Berperan dalam mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, memberi sanksi terhadap pelanggaran undang-undang, mengadili perkara pada tingkat kasasi. Yang keenam, lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK. Berperan dalam menguji kekuatan undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa atau lembaga negara, memutuskan sengketa antar lembaga negara, memutuskan pembubaran sebuah partai politik sesuai undang-undang, dan memutuskan perselisihan atas hasil pemilihan umum. Yang ketujuh, lembaga Komisi Yudisial atau KY. Berperan dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Presiden, menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku hakim. Dan yang terakhir adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD. Perannya yaitu mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan daerah mereka masing-masing. Dan terakhir yaitu saya akan menjelaskan pembahasannya, yaitu suatu negara akan terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan suatu negara memang berada di tangan rakyat, akan tetapi rakyat tidak dapat menjalankan kedaulatannya itu sendiri tanpa adanya lembaga negara. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, setiap lembaga negara harus menjalankan amanah dengan baik dan sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.